Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serpis Mamesa. Saya adalah guru PAI di SMPS Al-Hadid Cilengsi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252114703. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang akan saya laksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 di kelas 7B dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Berarti kalian sehat-sehat semua ya? Nah, dirapikan. Silahkan dirapikan tempat duduknya, diluruskan. Ya, silahkan diluruskan. Nah, sudah hadir. Nanti yang disebutkan namanya untuk mengucapkan hadir. Abdul Fattah Al-Ghifari. Hadir. Adam Zulfadli Firdaus. Amar Faiz Atahilah. Azka Juliana Firmansyah. Fardan Pit. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. 7B atau siswa-siswa sekalian untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibu. Dan kita sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Disilahkan. Berdoa siap. Berdoa dimulai. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita supaya kita mudah dalam memahami suatu pelajaran. Kita pelajari yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Apa sih tujuan kita belajar Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup? Tujuannya yang pertama adalah menunjukkan sikap menghargai dan mencintai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pengertian Al-Quran, Sunnah, serta kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian yang ketiga adalah meneladani perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekarang, Bapak ingin bertanya kepada kalian, ya. Kalian tentu tahu bahwa kita diperintahkan untuk sholat, ya. Dari mana kita tahu cara melaksanakannya dengan benar? Nah, siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Apa jawabannya? Dari Al-Quran yang memberikan perintah dan dari Sunnah yang menjelaskan cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, kita wajib menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mumtaz. Nah, jawabannya betul sekali. Ya, dalam Al-Quran memang ada perintah untuk melaksanakan sholat. Tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tata caranya. Ya, Allah memerintahkan di dalam surat Al-Bayyinah wa aqimus shalah. Tunaikanlah sholat, perintah. Caranya sholat gimana? Nah, untuk tata caranya makanya dijelaskan
oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut sebagai sunnah. Siswa-siswa kelas 7B yang soleh-soleh, ya, siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi, ia tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, sumber Islam itu ada dua. Sumber pertama adalah Al-Quran, sumber kedua adalah sunnah. Quran itu apa? Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai apa? Petunjuk. Sebagai apa? Pembeda antara kebenaran dengan kebatilan, antara kebenaran dengan kemaksiatan. Nah, sedangkan yang kedua, sunnah. Ya, sunnah itu segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik perkataan, baik perbuatan, ataupun diamnya Nabi. Sunnah itu adalah untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan Al-Quran. Pelengkap untuk Al-Quran. Ya, paham sampai sini? Paham ya? Fungsi utama Al-Quran dalam kehidupan menjadi peta jalan bagi manusia menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ini tujuan utamanya. Ya, diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada masyarakat pada saat itu. Untuk apa Al-Quran itu? Untuk menjadi jalan umat manusia kepada kebahagiaan. Apa kebahagiaan itu? Adalah surganya Allah di akhirat dan kehidupan di dunia dengan rasa tenang, nyaman, dan lain-lainnya. Ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga diatur segala aspek kehidupannya. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, itu semuanya diatur dalam Al-Quran. Di Al-Quran sudah kita jelaskan. Sekarang sunnah ini apa perannya? Peran utamanya apa? Ya, baik. Sunnah ini peran utamanya adalah yang pertama, merinci Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan sholat, maka sunnah ini menjelaskan rinciannya. Ya, tata cara sholatnya, dari takbir sampai salam, itu dijelaskan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW secara detail. Itu fungsi sunnah, menjelaskan Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan wa atuz zakah, tunaikan zakat. Allah hanya merintahkan aja, tunaikan zakat. Cara zakatnya gimana? Hukumnya apa zakat? Ya, betul kan? Ternyata ketika dijelaskan oleh Nabi Muhammad, ternyata zakat itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan zakat berbagai macam, dijelaskan oleh Nabi. Itu fungsi dari sunnah. Dalilnya dari Al-Quran surat An-Nahl ayat 64. Ya. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab ini, yaitu Al-Quran. Maksudnya Alkitab itu adalah Al-Quran. Melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ini dalilnya. Ya. Nah, kemudian di dalam hadis disebutkan yang artinya adalah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika berpegang teguh kepada keduanya. Apa kata Nabi? Al-Quran, Kitabullah, dan yang kedua adalah sunnah. Sekarang Bapak akan menayangkan suatu video. Ya, silakan kalian simak videonya, dipahami dan dipelajari.
Bapak mau bertanya, perilaku mana yang sesuai dengan ajaran Islam? Ya, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian dari mana kita tahu bahwa jujur itu adalah dari ajaran Islam? Kita akan bagi kelompok terlebih dahulu, ya. Satu kelompok berarti berisi 5 siswa. Ya, oke, silakan untuk membagi kelompok. Ya, kelompok 1 di sebelah kanan ya nanti ya, sebelah kiri sini. Kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sana, kelompok 4 di belakangnya, kelompok 5 di sebelah sini. Ya, silakan untuk dibagi kelompok. Bapak akan bagikan LKPD kepada setiap kelompok. Ya. Ya, silakan. Silakan. Ya. Sudah Bapak bagikan ya kertas LKPD-nya. Nanti silakan kalian jawab, diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Dan setelah selesai, nanti setiap kelompok mengutus perwakilan untuk presentasi. Ya, nomor 1 nanti sesuai dengan apa yang di video tadi. Perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang nanti dari video itu apa aja lah. Yang tidak sesuai dengan ajaran Islam apa saja. Ya. Cukup satu. Yang sudah siap presentasi kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, kepada kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, perilaku sesuai ajaran Islam, jujur. Contohnya tidak menyontek jawaban dari teman saat ulangan. Perilaku tidak sesuai ajaran Islam, mencuri. Contohnya mengambil hak atau harta milik orang lain secara diam-diam. Mengapa kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah? Karena keduanya adalah sumber utama ajaran Islam yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kelompok berapa yang sudah siap? Oke, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan lembar kerja kami. 1. Contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku sesuai ajaran Islam. Perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam mencakup akhlak terpuji seperti kejujuran, keadilan, dan menolong. Perilaku tidak sesuai ajaran Islam. Bohong, curang. Bohong, berbohong kepada guru. Curang, mencontek saat ulangan. Baik, terima kasih kepada siswa-siswa kelas 7B yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita akan simpulkan bersama bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan 2 sumber utama ajaran Islam yang saling melengkapi. Al-Quran memberi petunjuk umum, sedangkan Sunnah menjelaskan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.